Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran oleh Nur Afdalia Tahir dengan judul utama Identifikasi Siswa Autis. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu apa sih itu gangguan autis? Autisme berasal dari istilah dalam bahasa Yunani yaitu aut yang berarti diri sendiri, isme orientation atau state, orientasi atau keadaan. Maka autisme dapat diartikan sebagai kondisi seseorang yang secara tidak wajar terpusat pada dirinya sendiri, kondisi seseorang yang senantiasa berada di dalam dunianya sendiri. Istilah autisme pertama kali diperkenalkan oleh Leo Kanner pada tahun 1943. Selanjutnya, ia juga memakai istilah early infantility autism atau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai autisme masa kanak-kanak. Hal ini untuk membedakan dari orang dewasa yang menunjukkan gejala autisme yang seperti ini. Jadi, autisme merupakan suatu gangguan perkembangan pada anak yang sifatnya kompleks dan berat. Biasanya telah terlihat sebelum berumur 3 tahun, tidak mampu untuk berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan maupun keinginannya. Akibatnya, perilaku dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu, sehingga keadaan ini akan sulit mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Setelah mengetahui pengertian autisme, sekarang kita akan beralih ke tujuan identifikasi siswa autis. Nah, di sini ada 4 tujuan identifikasi siswa autisme. Yang pertama yaitu penjaringan atau screening, yaitu suatu kegiatan identifikasi yang berfungsi untuk menandai dan menetapkan anak-anak yang memiliki kondisi kelainan secara fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosi serta menunjukkan gejala-gejala perilaku yang menyimpang dari perilaku anak pada umumnya. Yang kedua yaitu pengalih tanganan atau referral, yaitu kegiatan identifikasi yang dilakukan untuk pengalih tanganan ke tenaga profesional lainnya yang lebih kompeten di bidangnya seperti dokter, terapis, psikolog, konselor, perawat, dan profesi lainnya apabila terdapat gejala-gejala yang memerlukan pengamatan lebih lanjut secara teliti dan cermat. Tiga yaitu klasifikasi atau classification, yaitu kegiatan identifikasi yang dilakukan untuk tujuan menentukan atau menetapkan apakah anak tersebut tergolong anak berkebutuhan khusus yang memang memiliki kelainan kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosi serta gejala-gejala perilaku yang menyimpang dari perilaku anak pada umumnya sehingga memerlukan perhatian dan penanganan khusus dalam pendidikannya. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran atau instructional planning, yaitu kegiatan identifikasi yang bertujuan untuk keperluan penyusunan program pengajaran individual. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik siswa autis. Di sini ada 5 macam karakteristik siswa dengan gangguan autis. Yang pertama yaitu gangguan dalam komunikasi. Nah, di sini gangguan dalam komunikasi terdapat beberapa ciri-cirinya. Yang pertama yaitu terlambat bicara, tidak ada usaha untuk berkomunikasi dengan gerak dan mimik. Yang kedua yaitu meracau dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti orang lain, sering mengulang apa yang dikatakan orang lain. Dan yang ketiga yaitu meniru kalimat-kalimat iklan atau nyanyian tanpa dimengerti. Selanjutnya, bicara tidak dipakai untuk komunikasi. Bila kata-kata telah diucapkan, ia tidak mengerti artinya. Tidak memahami pembicaraan orang lain dan menarik tangan orang lain bila menginginkan sesuatu. Nah, yang kedua yaitu gangguan dalam interaksi sosial. Menghindar atau menolak kontak mata. Ini salah satu ciri dari gangguan dalam interaksi sosial. Selanjutnya, tidak mau menengok bila dipanggil, lebih asik main sendiri, bila diajak main malah menjauh, dan yang terakhir tidak dapat merasakan empati. Nah, yang ketiga yaitu gangguan dalam tingkah laku. Ciri-cirinya yang pertama yaitu asyik main sendiri, tidak acuh terhadap lingkungan, tidak mau diatur, semaunya, dan yang terakhir yaitu menyakiti diri sendiri. Dan yang keempat yaitu gangguan dalam emosi. Yang ciri-cirinya yaitu rasa takut terhadap objek yang sebenarnya tidak menakutkan, tertawa, menangis, marah-marah sendiri tanpa sebab, dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Dan yang terakhir yaitu gangguan dalam sensoris atau penginderaan. Yang ciri-cirinya yaitu menjilat-jilat benda, mencium benda, menutup telinga bila mendengar suara keras, tidak suka memakai baju dengan bahan yang kasar.
Itulah tadi karakteristik siswa-siswa autis. Setelah mengetahui karakteristik siswa autis, selanjutnya yaitu kita akan beralih ke materi penyebab anak autism. Jadi di sini ada 3 penyebabnya. Yang pertama yaitu masalah pada awal masa perkembangan, diakibatkan kelahiran prematur, pendarahan, atau infeksi sewaktu kehamilan. Diidentifikasi pada sebagian kecil dari populasi anak dengan gangguan autis disebabkan oleh hal-hal tersebut. Walaupun demikian, masalah tersebut tidak dapat dipastikan sebagai penyebab utama dari autis. Selanjutnya yaitu pengaruh genetik, kromosomal, dan gene disorders. Kelainan kromosom mungkin berhubungan dengan autisme. Adanya kelainan kromosom fragil X yang terjadi pada 2% sampai 3% dari populasi anak autisme, sehingga membangkitkan pemikiran bahwa hal tersebut mungkin berhubungan dengan autisme. Penelitian terkini yang menggunakan molekular genetik merujuk kepada beberapa area dalam kromosom otak, yaitu kromosom 2, 7, 13, dan 15 sebagai kemungkinan lokasi susceptible genes untuk autisme. Namun, gen penyebab pastinya masih belum bisa diidentifikasi. Masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk bisa mengidentifikasi secara tepat. Nah, selanjutnya yaitu kelainan otak. Cerebellum atau otak kecil yang merupakan pusat dari gerakan motorik namun berkaitan juga dengan bahasa, belajar, emosi, proses berpikir, dan perhatian. Pada anak autisme, sebagian besar memiliki cerebellum yang lebih kecil dari anak yang normal. Setelah mengetahui hal-hal yang sudah kita pelajari di atas, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menangani anak autis. Di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, di antaranya yaitu terapi tingkah laku, yang kedua yaitu terapi bicara atau terapi berbicara, yang ketiga yaitu pendidikan kebutuhan khusus, yang keempat yaitu terapi okupasi, dan yang terakhir yaitu terapi medikamentosa atau dengan obat. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu autisme merupakan suatu gangguan perkembangan yang kompleks yang akhir-akhir ini jumlahnya semakin meningkat. Autis bukanlah suatu penyakit yang menular dan membahayakan orang lain yang ada di sekitarnya. Perlu disadari pentingnya pengenalan dan penanganan secara dini untuk perkembangan anak-anak ini. Penanganan terpadu secara dini akan membantu anak lebih siap lagi untuk mengikuti pendidikan bersama anak pada umumnya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.